malam hari ini bertemu secara online. Terima kasih untuk kehadiran dari teman-teman semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dalam Kristus. Belum semua bergabung, tetapi kita akan mulai sesuai dengan konfirmasi waktu yang sudah kita sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa kita akan mulai jam 19 ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mulai program yang namanya program live, yaitu leadership, innovation, dan entrepreneurship. Jadi nanti akan merupakan sebuah serial program selama 8 minggu ke depan, yang nanti setiap minggu akan kita adakan dengan topik-topik yang berbeda, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang khususnya yang berprofesi sebagai entrepreneur dan businessman ya. Jadi malam hari ini kebetulan saya yang akan memandu acara live pada malam hari ini, dan topik kita pada malam hari ini adalah bagaimana bertahan di dalam krisis ya, khususnya berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang seperti yang kita ketahui sedang berlangsung pada saat ini. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam Tuhan, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama memulai di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini karena kami boleh bertemu secara online bersama-sama di platform Zoom ini, Tuhan, untuk bersekutu bersama, untuk berinteraksi bersama, untuk belajar bersama-sama. Khususnya Tuhan, kami ingin belajar tentang bagaimana kami sebagai para businessman maupun sebagai para entrepreneur untuk mensiasati situasi yang kami hadapi, khususnya terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan kekuatan dan juga penyertaan sampai sejauh ini kepada kami masing-masing, Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya juga kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan dan daya tahan kepada kami, khususnya di dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung, yang kami hadapi, yang begitu tidak mudah untuk kami hadapi. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk bisa menghadapinya. Demikian juga Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersama-sama berbagi gagasan dan juga pengalaman melalui program live ini, Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami agar kami bisa belajar banyak dari acara ini, Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan berjalan program ini selama 8 kali, dan topik kita pada malam hari ini adalah bagaimana bertahan di tengah krisis ya, khususnya kalau Bapak, Ibu, dan saudara adalah seorang entrepreneur dan businessman. Tentunya ini menjadi satu pertanyaan yang tidak mudah ya, karena krisis yang kita hadapi selama 1 bulan terakhir dengan wabah COVID-19 ini, kita sudah sangat rasakan dampaknya, perubahan di dalam bisnis, kemudian banyak usaha-usaha yang sudah mengalami kesulitan ya, dari aspek operasional, penjualan, dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita ingin belajar sebenarnya dari kawan kita juga, dari Pak Frankie Tans nanti. Beliau seorang CEO Siomay Lilo yang kebetulan bergerak di bidang industri makanan, yang tentunya menjadi salah satu industri yang terkena dampak yang sangat besar juga berkaitan dengan krisis COVID-19 ini ya. Dan tentunya bukan hanya industri makanan, tetapi industri-industri lain yang barangkali juga kena dampaknya ya. Pemerintah sudah memperkirakan bahwa kalau krisis ini kemungkinan akan ada pelemahan ekonomi yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kemungkinan akan diprediksi hanya 2%, dan paling beratnya adalah sampai minus 0,4%. Ya. Dan implikasinya banyak ya. Implikasinya ke dalam bagaimana geliat UKM itu akan sangat kena pengaruh secara langsung, padahal mereka selama ini adalah penopang dari ekonomi di negara kita ya. Dan bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah, pada malam hari ini kita akan
mendengar sharing dari Pak Franky Tan. Selamat malam Pak Franky. Selamat malam Pak Franky. Mute ya. Ya. Halo Pak Franky. Ya, malam Pak. Oke, selamat ya, malam. Malam semuanya ya. Malam. Ya, sehat Pak. Sehat ya Pak Franky ya? Ya Pak. Oke, baik. Pak Franky ini beliau mungkin nanti bisa diceritakan lebih lanjut. Beliau itu sebenarnya memulai bisnis dulu itu tahun 2000 dari toko komputer ya. Jadi rupanya memulai bisnis dari komputer dan kemudian setelah lulus kuliah dan mencoba kemudian 2004 usaha makanan dengan membuka restoran tetapi gagal. Dan baru tahun 2007 dengan melahirkan satu usaha yang berbeda dengan konsep yang berbeda dan sekarang dikenal dengan namanya brand Siomay Lilo ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan seperti apa Pak Franky ya. Dan sekarang sudah memiliki hampir 30 gerai yang tersebar di pusat belanja dan mal di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, di Hypermart, IKEA, Giant, Hero, Carrefour, dan sebagainya. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang sudah sempat mencicipinya ya. Nah ini beliau ini, Pak Franky inilah yang punya usaha gitu ya. Beliau dari perjalanan bisnisnya beliau sempat mendapatkan anugerah Wirausaha Indonesia tahun 2016, kemudian Most Enjoyable Quick Bites ya 2016 by GoFood, Indonesia Business Quality Award 2017, Indonesia Excellent Quality Award 2018. Jadi kita bisa belajar, teman-teman yang mungkin banyak juga berkecimpung di dunia food and beverage bisa belajar banyak dari beliau ya pada malam hari ini tentang bagaimana membangun business excellent, business quality, dan sebagainya. Nah, bisa kesempatan pada malam hari ini kita akan mendengar dari beliau. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya serahkan ke Pak Franky untuk nanti berbagi sharing kepada kita semua, mohon tadi host sudah memastikan bahwa Bapak Ibu sekalian dinonaktifkan mic-nya, jadi tidak bisa mengaktifkan supaya kita bisa fokus terhadap suara dan narasumber ya. Kemudian kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, Anda bisa menuliskan di kolom chatting ya dan ditujukan kepada everyone ya. Nanti moderator akan menyaring pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan pada waktunya nanti akan diteruskan oleh kepada narasumber atau rekan-rekan juga bisa mengaktifkan emoji raise hand gitu ya saat sesi pertanyaan dibuka ya. Nanti host akan mengaktifkan mikrofon Anda ya dan sebagainya ya. Saya pikir itu rule of the game-nya dari acara webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berguna dan bisa mendapatkan manfaat. Oke. Kita akan mendengar paparan sekitar 20 menit dari Pak Franky, dan setelah itu kita akan membuka tanya-jawab. Silakan Pak Franky untuk bisa sharing poin-poin yang ingin dibagikan kepada kawan-kawan sekalian pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Sigit. Konfirmasi dulu Pak, waktunya 20 menit ya Pak ya? Apa 30 menit? 20 sampai 30 menit ya. Sampai 30 menit ya. Betul, betul. Oke, baik. Sebelumnya selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pengusaha. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Terus terang, topik ini cukup berat ya. Kami sendiri juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tapi saya percaya bahwa kita bisa saling sharing yang bisa memberikan manfaat buat satu sama lain. Nah, tapi mungkin juga karena di sini rekan-rekan pasti berasal dari bidang usaha yang berbeda dengan saya, maka saya juga akan membagikan sesuai dengan latar belakang saya ya di bidang kuliner, di bidang makanan. Nanti mungkin bisa dipertajam melalui tanya jawab. Nah, mungkin saya share sedikit dulu pengenalan karena mungkin ada juga yang belum tahu tentang Siomay Lilo ya. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Sigit, sebenarnya memang saya usaha itu di tahun 2000 awalnya komputer, kemudian di tahun 2004 saya berpindah usaha di bidang makanan. Nah, waktu itu saya buka restoran di sebuah tempat
trade center yang baru dibuka, dan 2 tahun pertama itu boleh dibilang sukses ya, karena ramai, penjualannya bagus dan sebagainya. Tapi rupanya sesudah 2 tahun ada masalah dengan masalah traffic, artinya mall itu tambah lama tambah sepi. Di mana karena kebanyakan orang buka di sana, sebenarnya bukan buka, mereka beli kios tapi nggak buka, jadi menunggu disewa. Sehingga akhirnya satu sama lain nunggu sewa, akhirnya jarang yang buka dan lama-lama makin banyak nggak buka. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, ya tempat itu sekarang jadi pusatnya jual beli mobil motor second ya. Nah, jadi itu salah satu sedikit cerita. Jadi sebenarnya tahun 2004 saya mulai restoran. Di tahun 2006-2007 itu kita ngalami masalah, yaitu tidak ada sales. Artinya salesnya itu sangat sedikit lah, sehingga penjualannya nggak bagus. Nah, jadi itu yang saya alami sebagai pengusaha, di mana memang kadang-kadang kita sudah mencoba ini itu, tetapi ternyata nggak jalan. Nah, jadi memang sejak krisis itu kemudian malah timbul ide baru untuk mencoba sesuatu yang baru, mencoba inovasi, menjual produk khusus somai aja di tempat lain. Dan ternyata berjalan sampai sekarang dan berkembang ya. Nah, mungkin nanti saya lebih detail lagi cerita soal itu. Nah, cuman sekarang saya mau share sedikit mengenai topik pada malam hari ini ya. Jadi kelihatan ya? Ya, bisa dilihat Pak Franky, silakan. Oke ya, jadi topiknya adalah bertahan di tengah krisis ya, khususnya dalam konteks pandemi COVID-19. Nah, jadi banyak orang pada saat ini itu nggak ngeh ya, tidak sadar bahwa krisis yang sekarang terjadi ini bukan karena krisis ekonomi atau krisis finansial atau juga krisis misalkan karena politik ya. Tetapi krisis ekonomi yang sekarang terjadi adalah dampak atau karena disebabkan oleh krisis kesehatan. Dalam hal ini oleh wabah COVID-19. Nah, apa bedanya? Bedanya begini, rekan-rekan semua ya. Kalau memang dulu-dulu di tahun 2008 itu ada krisis finansial, tahun 98 kita ada krisis politik juga ya. Nah, kondisinya berbeda dengan sekarang dalam arti bahwa sekarang ini sebenarnya orang itu secara ekonomi sebenarnya tidak krisis sebenarnya. Tetapi karena adanya pandemi wabah COVID ini, orang akhirnya terpaksa secara ekonomi kena krisis. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya adalah nanti kalau misalkan krisis ini berakhir, wabah ini berakhir, maka dengan segera perekonomian seharusnya bisa kembali pulih dengan cepat. Nah, cuman pertanyaannya adalah berapa lama? Saya ambil contoh misalnya krisis ini waktu sebelum ada pandemi, orang tetap secara ekonomi boleh dibilang tidak ada terlalu bermasalah ya, tetap berjalan seperti apa adanya, orang tetap traveling, orang tetap jalan-jalan, orang tetap punya usaha dan sebagainya. Jadi berbeda dengan krisis yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Nah, jadi kita berharap krisis ini nggak akan lama, sehingga kalau nanti krisis ini berakhir, orang akan kembali dengan segera, apalagi yang udah lama ya, di rumah nih 1 bulan lebih, langsung mungkin mereka akan pergi jalan-jalan lagi, begitu. Mereka akan ke mall lagi, mereka akan keluar kota lagi, mereka akan traveling lagi, dan sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Nah, tetapi sebagai pengusaha, apalagi UKM ya, kita tetap harus prepare for the worst ya. Artinya kita nggak akan tahu krisis ini berapa lama, tetapi kita harus mencoba sebisa mungkin bertahan kalau misalkan ternyata krisis ini lama. Apalagi penuh ketidakpastian, belum ada obatnya, dan sebagainya. Nah, jadi secara umum saya juga mau share sedikit apa sih tantangannya sebagai pengusaha ya.
Nah, sebelumnya sebagai UKM ini, sebagai usaha, ada sebuah survei di Amerika, dan saya rasa ini berlaku untuk semua negara ya, bahwa 80% usaha itu dalam 5 tahun pertama tutup atau gagal atau nggak jalan. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan ada orang baru buka usaha di ruko 2 tahun, tahun ketiga udah ganti lagi. Kita lihat ada orang yang baru buka usaha, tahun kelima udah nggak ada lagi. Nah, ini terlepas dari ada COVID atau nggak ada COVID, itu yang terjadi. Banyak sekali pengusaha-pengusaha dalam 5 tahun, 80% belum tidak ada lagi, nggak eksis. Atau mereka ganti usaha lagi. Nah, survei itu juga menyampaikan bahwa sisanya 80% dalam 5 tahun berikutnya, itu juga 80%-nya malah tetap nggak jalan juga. Jadi misalkan ada 100 usaha yang buka di tahun pertama, dalam 5 tahun itu yang masih eksis tinggal 20. Lalu di 5 tahun berikutnya yang 20 itu pun 80%-nya gagal atau tidak buka lagi sesudah 10 tahun. Jadi sisa 80% dari 20 ya, sisa 4 aja yang masih buka. Atau dalam 10 tahun 96% itu tutup. Apalagi kondisi belakangan sekarang ini orang misalkan ada startup dan sebagainya, ya mungkin survei ini perlu diuji lagi, tetapi ada yang malah dalam 3 tahun udah tutup dan sebagainya. Nah, jadi ada COVID atau tidak ada COVID, sebenarnya ini yang menjadi PR buat semua pengusaha, ya khususnya UKM. Terus gimana caranya? Nah, saya sendiri ngalami, saya buka usaha komputer, 4 tahun ganti. Kemudian saya buka restoran, 3 tahun juga gagal. Ya, baru yang terakhir ini sampai sekarang udah 13 tahun, puji Tuhan terus berjalan dan bisa berkembang. Pesan saya cuma satu kepada rekan-rekan, memang mungkin tidak bisa usaha itu langsung jalan. Pasti ada masalah, ada kendala, ada kegagalan. Yang penting tetap harus bangkit ya, dan sebisa mungkin secepat mungkin mempercepat kegagalan ya. Jadi sering-sering coba ini itu gagal nggak apa-apa, itu malah lebih baik. Nah, jadi dalam konteks ini apalagi sekarang ada COVID, hampir dampaknya itu malah makin besar. Kondisi sekarang banyak sekali usaha-usaha yang kemudian mengalami kendala, tidak ada sales, bahkan teman saya dia buka penyewaan genset, otomatis tidak ada sales karena event semua berhenti. Nah, itu salah satu contoh kendala yang dihadapi. Nah, saya coba share ya, kira-kira kenapa usaha itu bisa tutup atau gagal nggak jalan. Macam-macam alasannya, tapi saya bagikan di sini ada 5 yang seringkali saya perhatikan dan saya juga alami. Yaitu yang pertama, produk atau jasanya nggak bagus. Jadi kalau ini sih terus terang paling basic ya. Jadi saya tidak tahu jelas Bapak Ibu di bidang apa usahanya, tetapi adalah PR utama buat kita pengusaha itu melihat, mengevaluasi apakah produk atau jasa kita bagus apa tidak. Kalau produk atau jasa kita nggak bagus, ya hampir dipastikan ujung-ujungnya ya kita bisa tutup atau nggak berkembang. Nah, untuk poin 1 ini saya tidak terlalu banyak membahas karena produk dan jasanya itu berbeda-beda dan banyak sekali variasinya. Nah, lalu yang kedua, yang sering terjadi terutama untuk UKM adalah masalah keuangan. Ya, jadi kenapa banyak usaha itu nggak berkembang atau mati? Karena dalam perjalanannya mereka kehabisan cash. Banyak sekali usaha yang kalau ditanya untung nggak, profit nggak? Profit. Nah, tetapi kok akhirnya nggak jalan gitu. Karena memang usahanya profit, tapi ternyata sistem penjualannya harus memberi utang. Nah, jadi memberi utang 2 bulan, 3 bulan, ternyata macet. Nah, kalau udah macet, walaupun untung sebenarnya penjualannya, tetapi kan tidak ada
pembayaran. Nah, sehingga akhirnya mereka kesulitan secara keuangan. Nah, ini yang menurut saya banyak sekali dialami oleh para UKM, apalagi kalau misalkan kadang-kadang keuangannya itu masih campur aduk dengan pribadi. Nanti siapapun bisa ambil, keluarganya bisa ambil, kakaknya bisa ambil, ya ini salah satu masalah. Nanti saya akan lebih detail soal itu. Yang ketiga, kenapa usaha itu bisa tutup atau gagal? Karena ada masalah di sales atau marketing. Artinya bagaimana produk ini sudah bagus, tetapi komunikasi ke customer-nya gimana? Delivery-nya gimana? Atau misalkan pricing-nya, atau produknya sebenarnya bagus, tapi packaging-nya tuh jelek lah, atau nggak bagus, sehingga orang nggak beli. Nah, ini juga salah satu PR kita, bagaimana kita membuat atau memiliki sales dan marketing yang bagus. Yang keempat, yang saya juga perhatikan adalah bahwa banyak sekali usaha yang tutup sesudah mereka berkembang terlalu cepat. Artinya baru buka misalkan 1 tahun, 2 tahun, tapi langsung buka cabang di mana-mana. Terlalu ekspansif ya, misalkan sewa kantor, sewa gedung, cukup mewah, sehingga itu akhirnya ketika terjadi masalah mereka tidak bisa handle dengan baik, atau manajemennya kurang baik. Nah, itu juga salah satu penyebab usaha tutup atau gagal. Dan kelima juga karena tim yang tidak bagus atau leadership dari owner atau direkturnya yang kurang, sehingga usahanya tidak maksimal dan berujung kepada masalah di internal ya. Nah, ini beberapa poin yang saya coba share kepada rekan-rekan semua, beberapa hal yang bisa menyebabkan usaha kita tutup atau gagal. Nah, saya akan fokus membahas yang poin nomor 2, masalah keuangan, dan nomor 3 itu masalah sales dan marketing. Karena kalau yang lain terlalu detail dengan usaha masing-masing ya. Nah, saya akan coba bahas yang pertama mengenai masalah keuangan. Nah, rekan-rekan pengusaha, kalau kita bicara bagaimana bertahan di tengah krisis, maka pertanyaan itu ujung-ujungnya akan masuk kepada seberapa kuat keuangan kita. Itu menurut saya ya, sebagai pengusaha, kalau kondisi keuangan kita, perusahaan, kita masih punya cash, maka usaha kita masih bisa jalan. Nah, jadi itu penting sekali. Bahkan kadang-kadang usahanya belum untung, belum profit, tetapi kalau kita punya cash, maka operasional perusahaan tetap bisa berjalan. Maka tidak heran beberapa perusahaan besar, mereka berani untuk rugi dulu misalkan, 5 tahun, 7 tahun mereka merugi dulu. Artinya belum profit. Nah, tetapi selama cash-nya masih ada, maka usaha itu akan tetap bisa berjalan. Nah, yang menjadi masalah bagi kebanyakan kita, pengusaha, UKM, adalah kita tidak terlalu memperhatikan atau memanage, mengelola keuangan ini dengan baik. Sehingga kita kehabisan cash. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana bertahan di tengah krisis saat ini, nomor 1 kalau menurut saya adalah kembali dulu, duduk, lalu menganalisa, mengevaluasi keuangan kita sekarang ini bagaimana kondisinya. Kita mesti jujur dan mencari tahu berapa lama nih usaha kita bisa bertahan dengan kondisi sekarang. Nah, kalau rekan-rekan belum lakukan itu, saran saya lakukan segera, lalu cek satu persatu. Ya, misalkan masalah pengeluaran. Ya, nah kalau misalkan kondisi normal dengan kondisi sekarang, pengeluarannya tetap sama, maka itu problem besar ya. Harus segera mencari tahu pengeluaran-pengeluaran mana yang kita bisa kurangi atau kita tekan. Karena ini prinsipnya sederhana aja. Kalau untuk bisa punya cash, maka kita harus kurangi pengeluaran, kita harus tingkatkan pemasukan. Itu prinsipnya sederhana seperti itu. Nah, kalau kita mau maju, maka kita
punya cash flow harus positif, artinya kita profit lah, yang profit kita punya cash. Nah, hal-hal ini PR yang kita harus kerjakan. Bagaimana kita mengecek satu persatu keuangan kita. Misalnya dalam hal ini saya juga ada tuliskan, tadi sudah saya bahas ya, cek mengenai pengeluaran. Lalu cek juga beban kita sebagai pengusaha ya, misalkan sewa. Nah, ini saya bagikan apa yang kami lakukan. Jadi saat ini 30 outlet kami, dari 30, 10 outlet itu saat ini terpaksa mesti tutup atau diliburkan karena mall-nya tutup atau libur. Nah, jadi kami di awal bulan kemarin langsung menyampaikan surat kepada semua pengelola untuk minta kebijakan. Artinya kita minta tolong kepada mereka untuk membantu kira-kira apa yang mereka bisa support ke kami sebagai tenan di sana supaya kita bisa tetap buka. Nah, puji Tuhan dari mereka responnya baik, ada yang memberikan diskon, ada yang bahkan menggratiskan selama 1 bulan, dan macam-macam lah. Nah, jadi itu salah satu hal yang menurut saya kalau Bapak Ibu sekarang punya kewajiban-kewajiban, nah itu coba bicarakan, sampaikan, cari solusi bersama dengan mereka, dan biasanya seharusnya mereka support ya, karena mereka juga tahu ini sementara dan mereka harus support kita. Nah, lalu kalau misalkan ada biaya-biaya yang lain, nah coba dicek kewajiban-kewajiban itu, sehingga itu bisa ditekan untuk pengeluaran saat ini, supaya cash-nya itu tetap bisa bertahan. Lalu yang lain misalkan kalau ada hutang ya, ada hutang dan piutang. Nah, hutang dan piutang kalau kondisi sekarang, sekali lagi kita nggak tahu berapa lama ini terjadi, wabah ini, krisis ini, maka sekarang coba negosiasikan semua hutang dan piutang Bapak Ibu semuanya ya. Misalkan kalau yang punya piutang ya, penjualan ke customer itu misalkan dikasih tempo 1 bulan, 2 bulan. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan bisa memberikan misalkan katakanlah diskon atau bonus supaya apa? Supaya mereka bisa mempercepat pelunasan atau pembayaran ya. Jadi misalkan dikasih tempo, Bapak kalau misalkan minggu ini dilunasi ada potongan Pak, misalnya 10%, 20%. Nah, itu bisa dilakukan ya, dinegosiasikan. Sehingga kita bisa lebih cepat mengamankan keuangan perusahaan. Jadi cash itu sangat penting ya. Sebaliknya kalau kita ada hutang, sama juga. Nah, kalau dengan hutang, mungkin kita bisa negosiasikan, minta pemberi hutang itu atau pinjaman misalkan boleh nggak dibagi 2 kali bayar atau dibikin tempo lebih lama dan sebagainya. Tentunya semua itu harus dibicarakan sebaik mungkin untuk tujuan bersama. Nah, jadi itu hal-hal yang menurut saya bagaimana bisa bertahan nomor satu, bukan ngomongin sales dulu, tetapi internal dulu nih. Keuangan kita bagaimana? Kalau kita punya cash-nya cukup, maka kita bisa lebih lama bertahan. Hal lainnya misalnya stok ya. Kalau kondisi sekarang kita masih stok barangnya seperti kondisi normal, maka harus hati-hati juga. Kita mesti cek apakah stok-stok tersebut bisa keluar atau tidak. Jadi jangan keuangan kita malah berubah jadi barang atau menjadi aset yang ternyata tidak produktif. Nah, jadi banyak sekali cerita orang yang dalam tanda kutip dia punya aset banyak. Nah, tetapi kondisi begini yang dibutuhkan bukan aset tetapi cash. Nah, jadi makanya orang bilang cash is king ya. Nah, khususnya para UKM yang umumnya hanya punya ketahanan keuangan 1-3 bulan biasanya yang saya tahu seperti itu. Nah, sekarang harus benar-benar perhatikan masalah ini. Saya ingat waktu saya usaha itu tidak ada penjualan, saya juga lakukan itu. Saya bicara dengan manajemen, minta keringanan, pembayaran mereka berikan. Tetapi kalau untuk gaji karyawan, saya prioritaskan untuk tidak dipotong, untuk tetap kasih. Karena selain mereka juga produktif dan support kita juga support mereka.
Dan juga ya, kita sebagai pengusaha Kristen juga harus jadi saluran berkat buat mereka. Jadi itu yang paling terakhir kalau mengenai itu. Nah, lalu juga cara lainnya adalah mengenai pemasukan. Ya, jadi tadi kalau banyak bicara pengeluaran, sekarang bicara juga pemasukan. Pemasukan juga harus ditingkatkan. Sampai waktu itu kami coba produk lain atau usaha lain, sehingga walaupun buka restoran, kami sempat kerjakan misalnya contohnya parcel. Ya, waktu itu tahun baru, Natal, Imlek kami kerjakan parcel. Dan itu intinya adalah supaya kondisi cash keuangan kita itu bisa lebih bertahan lebih lama. Ya, oke, lanjut. Saya harus ngebut karena waktunya ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau mengenai sales marketing ya. Nah, ini dua jenis usaha yang kalau kita lihat sekarang yang kena dampak itu ada dua ya. Yang pertama, usaha yang produk jasanya sama sekali nggak bisa dijual saat ini. Atau customer mungkin tidak butuh saat ini ya. Bukan nggak butuh juga, karena mereka secara regulasi sekarang harus di rumah, work from home, maka bisnis-bisnis ini terpaksa produk dan jasanya nggak bisa jual. Ya, saya ambil contoh misalnya travel, tour, event organizer mungkin juga kena dampak, bimbel atau tempat karaoke, ya kan? Karena nggak mungkin kondisi sekarang orang takut ya nyanyi pakai mic pindah-pindah orang, itu kan pasti juga sangat berbahaya ya, tidak disarankan. Nah, yang kedua adalah usaha yang produk jasanya sebenarnya masih bisa dijual. Artinya customer tetap butuh itu, kita tetap bisa jual ke customer. Hanya kendalanya untuk customer itu adalah dia tidak bisa membeli. Artinya kalau biasanya dia datang ke toko kita, dia datang ke tempat kita, sekarang karena harus di rumah, maka dia tidak bisa beli. Nah, ini tentu kondisinya berbeda dengan yang pertama ya. Kalau yang kedua ini sebenarnya produk dan jasa kita masih tetap bisa dijual. Hanya orang nggak bisa datang beli ya. Misalnya yang sekarang itu makanan, minuman, kesehatan, kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Nah, itu masih orang membutuhkan ya, sehingga bisa dijual. Nah, pendekatannya kalau menurut saya, baik produk pertama atau produk usaha pertama atau usaha kedua, maka kita harus sekarang ini memikirkan cek value dari produk jasa kita. Maksudnya value itu apa? Value itu jadi apa sih manfaat yang diperoleh customer kalau dia beli produk dan jasa kita. Nah, kita cek apakah kondisi sekarang dengan wabah seperti ini, customer di rumah, produk dan jasa kita punya value nggak buat mereka. Kalau misalkan kita nggak punya value, dalam arti customer tidak ada kebutuhan beli misalnya kan, maka kita harus menganalisa dan kemungkinan harus melakukan penyesuaian produk atau jasa. Atau kalau perlu ya ganti produk untuk sementara. Dan yang kedua, kalau mau lakukan apapun, mau cari produk apa, jasa apa, yang selalu saya sampaikan ke teman-teman pengusaha adalah bukan mikirin produknya apa, tetapi mikirin mulai dari customer. Customer itu butuh apa? Customer itu mereka mencari apa? Nah, itu kita pikir dari sana. Nah, sekarang sesuai himbauan pemerintah juga ya, akan ada wabah ini, maka hampir semua orang itu di rumah aja. Kerja dari rumah, belajar dari rumah, semua dari rumah. Nah, kita coba pikirkan kira-kira apa sih produk dan jasa yang bisa kita tawarkan kepada customer yang tetap di rumah itu. Nah, jadi kalau tadi misalkan produk dan jasa rekan-rekan, kalau memang tidak bisa menjual untuk saat ini karena memang tidak diperlukan dan tidak bisa dibeli untuk saat ini, maka kalau kembali lagi ke masalah keuangan tadi, kalau benar-benar kita mau memperkuat cash kita, kecuali memang cash-nya banyak banget ya, sehingga biarin aja lah, saya tunggu aja deh sesudah ini selesai. Nah, tapi menurut saya kurang baik ya. Tetap kita mesti produktif. Nah, kita coba cari produk lain, penyesuaian yang bisa kita tawarkan yang mungkin saat ini berbeda ya dengan produk utama kita. Saya ambil contoh misalnya
kalau misalnya kita punya konveksi misalnya ya. Kalau kita punya konveksi, biasanya kita bikin baju dan sebagainya. Ternyata belakangan ini ramai orang bikin masker, lalu APD dan sebagainya. Nah, itu harus segera kita inovasi seperti itu. Jadi produk yang kita bikin nggak bisa dijual, nah kita coba bikin yang lain. Sambil memanfaatkan sumber daya yang ada. Mesinnya udah ada, orang kerja udah ada, bahan udah ada. Nah, hal seperti ini kita jangan menunggu. Justru menurut saya harus cepat-cepat lakukan penyesuaian produk atau jasa. Lalu yang kedua, kalau misalkan produk kita masih bisa dipakai dan masih dicari dan masih dibeli customer, maka kita harus cari tahu kenapa customer nggak beli. Nah, customer nggak beli karena dia tidak keluar rumah. Lalu customer mungkin kalau misalkan seperti kami di bidang makanan, mereka sangat hati-hati sekarang untuk membeli makanan. Karena itu packaging harus diperhatikan, delivery harus diperhatikan, sehingga customer merasa safe untuk membeli produk dari kita. Ya, jadi sekarang harus coba pikirkan untuk jemput bola, ya, menggunakan sarana online, Gojek, Grab, nah itu kita bisa pakai. Tapi kita mesti lakukan penyesuaian produk sama jasa kita. Nah, ini saya ada beberapa contoh ide bisnis yang saya lihat sekarang ada orang-orang yang mencoba berusaha ini ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, misalnya masker ya. Masker sekarang ada yang bikin masker kain yang lucu-lucu, yang menarik, yang unik. Nah, itu kan juga bisa satu ini, walaupun mungkin tidak bisa untuk jangka lama, tapi daripada kita nggak jualan, ya kita coba bikin. Lalu misalnya jasa semprot desinfektan untuk di rumah, di kantor, nah ini juga bisa dilakukan. Nah, kemudian ini yang menarik, servis ke rumah ya. Servis ke rumah kalau saat ini yang saya coba alami adalah misalkan gunting rambut. Nah, ini sudah 1 bulan di rumah, rambut juga udah mulai panjang, mau ke salon nggak bisa karena salonnya tutup, atau kalaupun buka kita khawatir, kita takut karena berdekatan dengan orang yang gunting itu kita takut kena virus ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau berpikir, ternyata ada needs-nya loh, customer tuh mau gunting rambut. Tapi gimana caranya supaya kita bisa deliver ke sana? Oke, misalnya begini, orang yang datang menyediakan jasa untuk gunting rambut panggilan ke rumah misalkan. Jadi waktu ke rumah itu katakan misalkan yang gunting rambut pakai baju seperti APD lah, tertutup semuanya, kemudian melayani gunting di halaman misalkan. Ya minimal kalau yang perempuan nggak mau gunting, mungkin yang laki-laki atau anak-anak yang laki-laki itu masih mau gunting. Nah itu contohnya satu peluang ya. Misalkan juga cuci AC. Nah di rumah AC panas misalkan. Kita mau panggil tukang cuci juga takut. Kenapa? Karena dia akan masuk ke dalam kamar kita, masuk ke rumah kita. Nah, itu gimana solusinya? Nah, saat-saat seperti ini kita boleh pikirkan solusinya kalau memang di bidang itu, ya. Apalagi kalau pegawainya ada, peralatannya ada, ya itu kita harus pikirkan how to deliver-nya ke customer. Kemudian contoh yang lain adalah yang sekarang mungkin banyak adalah restoran dari rumah, ya. Jadi tidak perlu sewa tempat, masak di rumah, menyediakan jasa catering mungkin untuk makan siang, makan malam. Karena saya dengar ibu-ibu juga stres, ya, karena tiap hari harus mikir makan apa, tiap hari harus masak apa. Nah, kalau ini satu peluang bisa diambil, bisa bikin makanan yang baik, yang aman, orang ini itu juga satu peluang. Mulai dari komplek kita dulu aja, mulai dari sekitar kita, ya. Kemudian ide lain adalah hobi ya, hobi masih bisa jalan saya rasa karena orang di rumah mungkin juga bosen, jual ikan, kura-kura dan sebagainya, mungkin pakai Instagram dan sebagainya kita bisa tawarkan ya. Lalu kalau yang bisnis hotel, kemarin saya lihat itu hotel dijadikan kamar isolasi. Jadi kalau ada yang mau tidak di rumah, artinya dia mau isolasi di hotel, itu ada paketnya juga, bisa dibikin seperti itu. Kemudian entertainment, bikin game, ya kalau yang sanggup bikin game, atau menjadi YouTuber, ya bikin konten yang menarik di rumah untuk dipublish dan sebagainya. Education juga online juga ada kebutuhan. Ini beberapa contoh ya ide bisnis yang mungkin bisa dipikirkan kalau memang kita sekarang tidak bisa dijual. Nah, selebihnya menutup sharing saya, selalu ingat ya, aset paling berharga di usaha kita itu diri kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu stres, jangan khawatir,
harus jaga kesehatan, itu yang utama. Selama kita masih sehat, walaupun usaha kita misalkan nggak jalan, ya suatu hari pasti jalan lagi. Ya. Dan mungkin juga jangan terlalu stres karena kita harus ingat bahwa usaha kita itu bukan punya kita, ya, tapi milik Tuhan. Kita hanya pengelola aja. Jadi biar Tuhan yang pusing, jangan kita yang pusing. Kita berdoa, minta Tuhan, minta hikmat, kita kelola dengan baik. Ya, tetap produktif buat semuanya. Ya, saya rasa itu sudah 30 menit, Pak Sigit. Oke, ya, baik. Saya teruskan dengan tanya jawab ya. Ya, terima kasih Pak Franky ya, luar biasa tadi sudah di teman-teman rekan-rekan semua sudah mendapatkan tip-tip yang konkret, yang spesifik, yang barangkali itu bisa membantu teman-teman ya. Ada dua hal tadi yang penting yang disampaikan oleh Pak Franky. Yang pertama, selalu melihat mengecek keuangan kita ya. Itu yang pertama ya, karena beliau tadi sudah sharingkan banyak hal apa yang harus dilakukan oleh kita sebagai entrepreneur di masa-masa krisis COVID ini. Dan yang kedua, bagaimana kita melakukan inovasi dalam sales dan marketing, itu ya tadi yang beliau tekankan ya. Baik, saya membuka kesempatan pada teman-teman untuk bertanya, baik melalui chat maupun melalui langsung ya. Tapi sebelumnya, ini dari peserta yang ikut, itu 15% itu bergerak di resto, makanan, food and beverage, dan sebagainya ya. Kemudian 15%-nya juga bergerak di properti, konstruksi, interior, kemudian 6% dia bergerak di traveling, penginapan, dan sebagainya. 6% ada di teknologi, 11% yang bergabung pada malam hari ini bergerak di konsultan, pendidikan, psikologi, dan sebagainya. Dan sisanya sangat beragam sekali. Jadi malam hari ini rupanya Pak Franky, kita dihadiri oleh para pebisnis yang beragam sekali ya, produk dan juga bisnisnya ya. Barangkali teman-teman kalau misalkan ada yang bertanya, mungkin bisa mau memperjelas, khususnya teman-teman yang di food and beverage tadi ada 15% yang hadir pada malam hari ini yang bergerak di industri itu. Silakan untuk bertanya lebih lanjut barangkali. Oke, mungkin saya mulai dengan pertanyaan yang masuk dulu, Pak Franky ya. Kalau nanti teman-teman ada yang mau bertanya secara langsung, silakan ya. Ini terkait dengan kebijakan pembayaran gaji nih Pak ya. Yang terutama mungkin ada beberapa teman yang terpaksa harus meliburkan karyawannya dan sebagainya. Apa ya kebijakan yang kira-kira menurut Pak Franky harus dilakukan di masa pada waktu ini di dalam perusahaan, dan strategi baru apa yang akan dilakukan setelah pandemi COVID berakhir? Mungkin bisa dielaborasi kembali Pak Franky, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang ini saya juga yakin jadi pemikiran juga, jadi beban buat para pengusaha. Tetapi dari waktu dulu saya mengalami krisis di 2004 waktu memulai restoran. Maka karyawan itu buat saya jadi prioritas untuk yang terakhir kalau memang harus katakanlah diberhentikan atau diliburkan atau memang gajinya dipotong dan sebagainya. Itu buat saya opsi terakhir. Sampai hari ini pun bulan Maret kemarin kita bikin kebijakan untuk tetap bayarkan full kepada mereka. Yeah. Nah, memang tapi itu harus kita terus terang harus menyampaikan kepada mereka juga kondisi yang ada. Jadi kami memberikan opsi kepada mereka kalau memang ada yang mau pulang kampung atau mau libur dulu, karena ternyata ada juga yang takut kerja. Takut bekerja, mereka, Pak saya libur dulu deh. Nah ya sudah, diliburkan secara sukarela, mereka mau, tetapi sisanya tetap mau bekerja karena memang mereka itu mendapatkan penghasilan dari bekerja. Nah, kita saat ini semua outlet kita usahakan buka, Pak. Kita tetap buka walaupun ada yang salesnya kurang bagus, tetapi kita tetap usahakan buka, dan kita minta SPG kami itu tetap berusaha supaya ada sales. Karena mereka juga lihat, kadang-kadang mereka juga tahu diri sendiri. Kan, waduh ini buka tapi nggak ada sales, jadi mereka juga beban sendiri ya. Tetapi kami prioritaskan mereka tetap bekerja. Kami prioritaskan mereka tetap bisa mendapat penghasilan. Tetapi mulai sekarang kami juga sudah sampaikan untuk bulan-bulan berikutnya, kembali lagi kepada kebijakan mall ya.
kalau memang kebijakan mal atau pemerintah harus tutup dulu dan sebagainya, ya mungkin kami juga minta pengertian mereka untuk sementara libur dulu dan sebagainya. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi so far, ya puji Tuhan, 60-70% outlet masih buka, dan sebagian yang tutup kami pindahkan kerja di situ. Jadi dia masuk aja lah gitu. Kan di sana gitu. Sementara itu yang kita lakukan, Pak. Tapi kalau untuk long term ya terus terang kembali lagi kondisi lihat nanti bagaimana gitu. Ya itu yang dari kami ya, yang kami lakukan gitu. Ya, jadi tetap menjadi prioritas utama adalah bagaimana mempertahankan pembayaran kepada karyawan sebagai prioritas pertama ya Pak. Ya betul Pak, karena karyawan itu mungkin jangan dianggap sebagai beban ya. Apalagi di tempat kami itu karyawan itu di training, kemudian mereka juga istilahnya tuh selain gaji mereka juga dapat bonus penghasilan. Artinya kita pandang mereka adalah sektor yang produktif. Dan memang kondisi seperti ini kembali lagi sejauh mana kita bisa bertahan, ya kita coba bertahan. Begitu nanti mulai kembali normal, kita juga udah siap gitu. Bahkan sekarang saya minta mereka untuk di tengah situasi sekarang tetap cari lokasi untuk buka, Pak. Kondisi sekarang. Jadi di kondisi seperti ini, saya yakin banyak yang KO, kemudian tutup. Justru di saat-saat seperti ini, kita coba masuk untuk buka. Begitu. Itu yang kita lagi coba cari gitu loh. Kalau memang ada lokasi-lokasi bagus, kita akan masuk untuk buka. Walaupun mungkin awal-awalnya sepi. Tapi kita yakin sesudah ini berakhir ya, semuanya bisa lebih baik gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Franky. Ini ada teman-teman mungkin yang mau bertanya, silakan. Ada lewat chat atau bisa langsung dengan raise hand dulu ya kepada host, nanti akan dibukakan sehingga di unmute untuk mikrofonnya. Silakan. Ada teman-teman? Halo? Silakan Ibu Apni. Ya, Bu Apni silakan. Ya, saya mau nanya. Ya. Perkenalkan Ibu Apni dari mana? Ya, saya Apni Naibaho dari Pematang Siantar. Oke. Jadi selama ini usaha kami pertanian organik, jadi dari hulu ke hilir. Ada selain di lahan gitu ya, nanam sayur secara organik, tapi juga ada rumah produksinya. Nah, 2 minggu ini rumah produksinya nggak berproduksi gitu karena makanan, dan saya agak sensitif dalam arti ada beberapa open order gitu ya, tapi nggak ada yang order gitu sejak wabah corona ini gitu. Jadi sejak 2 minggu yang lalu itu tutup. Sedangkan selama ini kami bayar pekerja itu harian. Jadi kalau ada orderan baru mereka datang bekerja dan dibayar gitu. Nah, udah 2 minggu ini tidak ada orderan gitu ya, karena ada 3 kali kami open order tapi nggak ada yang order, jadi akhirnya close gitu sampai sekarang. Satu sisi si kerja itu gitu ya, maksudnya 2 minggu mereka tidak berpenghasilan. Cuman mau bagaimana lagi gitu, tetap saya bayar pun nggak memungkinkan juga gitu. Jadi memang akhirnya pemasukannya dari lahan gitu ya, jual sayur. Tapi itu pun nggak bisa rutin. Jadi memang agak agak sedih juga sih dengan situasi ini. Cuman yaudah deh coba jadi reseller bisnis orang gitu ya. Jadi untuk ada pemasukan kayak tadi kata narasumber, kita harus produktif gitu ya. Jadi saya pikir banting setir gitu ya dengan jadi reseller jualan tas. Cuman beberapa teman yang pikir saya kayak dualisme gitu, kok dari sayuran organik. Nah, saya bingung gimana jawabnya. Cuman saya pikir ya udahlah, demi dapur ngebul, demi sesuap nasi dan segenggam berlian ya.
Oke. Oke. Agak bingung menjawabnya gitu. Nah, menurut Bapak bagaimana? Ya, oke. Terima kasih, Apni. Pak Franky, Apni itu merintis pertanian organik di desanya di sana, mulai dengan mengajarkan edukasi para orang-orang untuk bertani organik dan kemudian mengembangkan produk itu dalam produk-produk makanan, gitu ya. Itu sebagai latar belakang. Oke, silakan Pak Franky. Oke, baik. Salam kenal ya, Bu Apni ya. Tapi tadi produknya itu maksudnya sayur-sayur organik dijual dalam arti begitu aja dijual atau diolah dulu ya? Jadi makanan dulu atau gimana? Jadi kami bikin bolu, bikin mie dengan pewarnanya dari sayuran gitu. Jadi nggak pakai bolunya nggak pakai pengembang, warnanya langsung dari sayuran, rasanya juga sayur gitu. Jadi jualnya bolu, mie, bakso, nugget. Oke. Customer-nya siapa, Bu? Customer-nya Biasanya itu pelanggan sayuran segarnya gitu. Jadi kami jualannya online lewat media sosial, WhatsApp, ada grup WhatsApp, kemudian ada Instagram, ada Facebook. Oke. Maksudnya pelanggan ini apakah mereka yang mengkonsumsi atau mereka menjual lagi, Bu? Mereka yang mengkonsumsi, langsung konsumsi, bukan reseller. Oh, oke. Mereka langsung konsumsi ya. Baik. Nah, pertanyaannya begini, Bu. Nomor 1, tadi Ibu bilang 2 minggu ini tidak ada penjualan. Apakah Ibu pernah bertanya kepada mereka, customer-customer itu, kira-kira apa yang membuat mereka tidak lagi beli? Itu belum pernah saya tanya sih di grup WA. Maksudnya, kenapa ya tidak langsung beli? Karena saya segan, karena menurut saya mungkin karena khawatir dengan situasi. Karena juga akan diantarnya lewat online gitu. Terus maksudnya saya menggunakan jasa kalau nggak Gojek, Grab gitu. Jadi mungkin itu saya sih analis. Oke, baik Bu. Kalau dari saya masukannya adalah begini, mungkin yang pertama harus dicari tahu itu adalah kenapa customer tidak mau beli. Memang yang terbaik adalah menurut saya tetap bertanya, apalagi kalau sudah ada langganan ya Bu. Kalau sudah ada langganan, Ibu coba pendekatan pribadi, bertanya, maaf nih, misalkan sudah 2 minggu ini biasanya seminggu sekali beli, sekarang nggak beli, kira-kira kenapa? Boleh nggak bantu saya kasih masukan? Nah, itu yang bisa Ibu lakukan. Supaya jangan kita punya pikiran sendiri kenapa dia nggak beli, padahal belum tentu penyebabnya itu, Bu. Nah, jadi dicari tahu dulu kenapa sebabnya. Lalu yang kedua, kalau sudah tahu sebabnya, nah coba kita cari solusinya. Nah, mungkin yang tadi Ibu omong ada benarnya, bahwa mungkin saja dengan kondisi sekarang orang jadi takut ya membeli produk, apalagi melalui online ya, Gojek ya. Jadi saya boleh share juga bahwa itu juga yang kita alami Bu di bidang makanan seperti kami di Siomay. Sebenarnya kita udah lakukan ini 2 bulan yang lalu. Jadi kalau ada pembelian melalui order Gojek, itu kami plastiknya itu diikat pakai kabel kis, Bu. Jadi apa namanya itu insulok ya. Sehingga memastikan bahwa sampai ke customer itu kondisinya tidak akan dibuka-buka sama Gojek begitu. Nah, itu mungkin bisa menjawab kekhawatiran mereka juga ya. Jadi intinya adalah menyampaikan bahwa kita benar-benar memperhatikan higienisnya. Lalu kalau dari packaging juga tentunya kita harus punya packaging yang baik, yang bagus, sehingga orang itu bisa yakin bahwa produknya kita itu aman, begitu Bu. Nah, kalau itu sudah lakukan, tetap customer tidak mau beli, nah kembali lagi ke pembahasan tadi yang di awal saya bilang, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertahan. Nah, yang kita bisa bertahan itu ya cuman kalau kita punya uang, Bu, punya cash. Jadi kalau usaha kita untuk saat ini sementara tidak bisa jalan, maka ada baiknya yang Ibu lakukan ini sudah benar, ya, misalkan menjual tas. Bahkan kalau bisa apapun dijual, Bu. Ya, yang bisa menghasilkan uang dilakukan. Yang penting halal ya, itu supaya mendapatkan keuangan itu. Kalau ada orang yang kemudian bilang, oh kok nggak fokus, gini, ya biarin aja, kan tetap yang paling tahu dapur kan kita sendiri, Bu. Nah, justru usaha kami di Siomay Lilo juga muncul gara-gara krisis, Bu.
Jadi restoran nggak jalan, kemudian kami fokus berjualan siomay aja. Yang akhirnya malah kami malah fokus di siomay aja, restorannya kami tinggalkan. Ya itu sih maksudnya cuma contoh aja ya. Jadi nggak apa-apa untuk sementara waktu, daripada nggak produktif, daripada cuma duduk nunggu di rumah, kita lakukan apa aja yang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi kalau kita punya karyawan yang harus dibayar. Nah, ada baiknya karyawannya juga diedukasi, Bu, di-push supaya mereka juga mencari penjualan, Bu, kalau bisa. Jadi misalnya kita sampaikan, nih, coba kamu jualin deh. Kalau misalkan ada penjualan, kamu dapat tambahan nih. Nah, seperti itu, Bu. Jadi biar mereka juga coba untuk berjualan. Mungkin dari saya seperti itu ya, Bu, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab juga. Mungkin bukan hanya buat Saudari Apni, tetapi juga mungkin bisa pada teman-teman yang juga struggle dalam masalah cash begitu ya Pak Franky ya. Sehingga teman-teman punya alternatif bagaimana supaya memiliki cash dan sehingga bisa menjalankan usaha lebih lanjut nanti, bisa bertahan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin bertanya. Silakan teman-teman. Oke, sambil menunggu Pak Franky, bagaimana meningkatkan produktivitas ya karyawan di tengah-tengah situasi seperti ini ya. Tadi Bapak kan sudah mencoba satu outlet tutup, kemudian dialokasikan kepada tempat lain dan sebagainya. Bagaimana dalam upaya situasi yang krisis semacam ini misalkan tetap mereka punya produktivitas yang tinggi ya, karena itu salah satu kunci yang penting juga sebenarnya untuk meningkatkan penjualan. Tadi Bapak dorong supaya SPG-nya untuk bisa meningkatkan penjualan, tapi apa yang dilakukan dan bagaimana caranya Pak? Mungkin bisa di-share. Oke, baru-baru ini kami mencoba untuk meningkatkan penjualan secara online, Pak. Artinya melalui Gojek ya. Jadi ternyata begini, selama ini mungkin karena SPG kami juga nyaman ya, artinya karena biasanya penjualan itu terjadi customer datang ke outlet kami, dan mereka jadi agak nyaman begitu. Sekarang ini kami push supaya mereka setiap SPG di outlet itu bisa mengoperasikan penjualan melalui Gojek begitu, melalui Grab ya, online. Nah, jadi dari kantor kami juga mensupport untuk memudahkan customer untuk pesan. Nah, jadi biasanya misalnya kalau pengiriman pemesanan ke Jakarta misalkan 5 pack atau kalau agak jauh 10 pack. Nah, selama ini kami nggak pernah terpikirkan bahwa sebenarnya dari outlet-outlet kami yang tersebar itu bisa mengirimkan pesanan, Pak. Karena selama ini pesanan itu dikirim dari pusat di Serpong, jadi jauh. Nah, jadi sekarang malah dari semua outlet bisa kirim, dan sekarang kita bikin promo, itu 1 pack aja bisa dikirim. 1 pack bisa dikirim dan gratis ongkir. Nah, jadi selama beberapa waktu ini ternyata berjalan gitu. Jadi mereka walaupun di mall sepi, tapi kita bisa kirim. Misalkan ke Sunter, Kelapa Gading, ke Pluit, itu kita bisa kirim walaupun cuma pesan 1. Begitu. Nah, jadi mungkin kondisi sekarang adalah kalau boleh saya sarankan adalah jangan terlalu mikirin untung dulu. Tapi yang penting berjalan dulu operasional, yang penting nggak rugi, karyawan tetap bisa bekerja. Nah, dan biar customer cobain dulu gitu. Kalau customer udah coba, dia beli 1 pack diantar, dikirim, kalau besok-besok dia suka ya tinggal pesen gitu. Daripada mereka di outlet diem-diem aja, duduk-duduk aja begitu, Pak. Itu salah satu contoh yang kita sekarang sedang kerjakan, Pak, begitu. Lebih produktif ya. Baik, terima kasih Pak Franky. Teman-teman, rekan-rekan, sebelum nanti kita akhiri, ada form evaluasi, silakan untuk rekan-rekan mengisinya supaya kita bisa mendapatkan masukan terkait dengan acara ini. Dan karena ini baru pertama kali kita lakukan di tengah-tengah dari komunitas Hibiscus, Sinergi Business Community, jadi ini adalah komunitas entrepreneur Kristen yang mencoba untuk memanfaatkan situasi pandemik krisis ini supaya kita bisa belajar bersama-sama, ya saling sharing dan memperkuat dan
mencoba kreatif di tengah-tengah krisis ya. Itu yang kita lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya, kedua, ketiga dan sebagainya kita bisa lebih baik ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua untuk bisa mengisi. Ini ada pertanyaan Pak, kebetulan Ya. dari salah satu penanya, Pak, apakah etis kalau saat ini kami ikut jual alkes ya, karena banyak teman kami yang ikutan menjual alkes. Kemudian yang kedua, sekalian pertanyaan yang kedua, Pak, istri saya banting setir, jual termoscan, yang mau coba nanti hubungi Pak Sigit, dia menjual. Oke, terima kasih. Silakan Pak, seperti apa? Jadi ini kan semua hal dilakukan soal itu. Jadi sama pertanyaan saudari Apni tadi sebenarnya. Jadi dia pun harus berpindah menjual produk yang berbeda dari yang selama ini digelutinya. Silakan Pak. Iya, baik Pak. Kalau dari saya prinsipnya tetap ya, kita memang harus berusaha, tetapi jangan mencari keuntungan di tengah misalkan orang lagi kesulitan ya. Artinya begini, alat kesehatan itu kan macam-macam. Kalau kemarin yang banyak disorot itu misalkan masker, ya. Nah masker itu sebaiknya kalau yang masker medik itu kan sulit didapat. Nah sebaiknya ya kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau dari saya ya. Saya nggak tega untuk jual begituan karena orang udah susah cari, perlu, tetapi kita juga coba mencari keuntungan di sana. Nah, tetapi sebenarnya juga banyak alat-alat kesehatan sekarang yang bisa dibutuhkan dan itu nggak terlalu bikin kayak kendala seperti tadi ya. Misalkan kemarin itu banyak yang bikin hand sanitizer misalkan. Nah itu kan bisa dijual, itu saya rasa masih oke ya hand sanitizer. Kemudian kalau APD kemarin kan pada kesulitan. Kalau saya juga tidak menyarankan kecuali justru Bapak Ibu belajar bikin APD. Ya, jadi saya ada teman satu dia malah belajar bikin face shield. Jadi yang penutup muka itu dia bikin, kemudian dia jual 35.000 dan itu ternyata banyak peminatnya ya. Jadi memang kondisi seperti sekarang kita bisa lihat-lihat sekeliling butuh apa. Oke. Kan? Nah, tapi kalau yang mengganggu ketersediaan dan bersifat nyawa ya sebaiknya jangan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Franky. Mengingatkan teman-teman sekalian untuk mengisi form sebelum kita akan akhiri nanti. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak Franky dari Pak Maurits kebetulan ya. Terima kasih Pak Franky sudah berbagi. Pertanyaan saya yang pertama, dari krisis finansial dan non-finansial ini, apa lesson learn yang Bapak bisa pelajari untuk bisnis Bapak, sehingga setelah krisis berakhir, itu membuat perubahan-perubahan untuk bisnis Bapak ke depan. Jadi apa lesson learn-nya Pak dari krisis ini? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa saja insight dari iman Kristen yang menolong Bapak untuk bersikap dan membuat keputusan bisnis dalam situasi sulit pada saat ini Pak? Oke, baik. Lesson learn saya adalah begini Pak, kalau kita mau mencermati melihat, krisis itu cenderung akan terjadi berulang-ulang Pak. Biasanya kalau kita secara pukul rata itu memang nggak persis, tetapi misalkan 10 tahun sekali itu ada krisis besar. Itu yang coba saya perhatikan ya dari dulu. Tahun 98 krisis, 2008 krisis. Kemarin 2018, tapi mungkin nggak krisis, tapi sekarang 2020 krisis. Nah, artinya dalam 10 tahun biasanya ada satu krisis besar. Nah, kalau kita sebagai pengusaha, menurut saya, kita mesti prepare, Pak. Mesti prepare untuk kondisi seperti itu. Nah, jadi terus terang, kami sudah cukup prepare sih untuk soal itu. Salah satu hal yang kami lakukan ya Pak, mungkin ini tidak cukup populer di kalangan Kristen karena mungkin bisa jadi perdebatan, yaitu masalah hutang, Pak. Nah, jadi hutang kadang-kadang kita menganggap bahwa tidak baik untuk berhutang. Nah, sebenarnya mungkin konteksnya bukan hutang ya, tapi pinjaman begitu. Nah, ada satu prinsip yang saya boleh share ke teman-teman kalau merasa cocok adalah lakukan pinjaman sebelum perlu. Nah, ini yang saya lakukan. Jadi sebelum perlu saya pinjam. Tetapi kalau sudah perlu kita mau pinjam, kita nggak akan dapatkan pinjaman, Pak. Nah, tetapi yang terpenting adalah
apa yang kita lakukan dengan pinjaman tersebut. Nah, jangan pakai buat hal-hal yang tidak produktif. Jangan pakai misalkan buat beli mobil, beli jam tangan. Nah, kita harus disiplin. Jadi kami waktu belum krisis, ya kami misalkan melakukan refinancing dan sebagainya supaya ada ketersediaan dana cukup. Nah, sehingga sebenarnya kalau kondisi seperti sekarang, nanti kalau mulai membaik, kalau dana kita cukup, malah kita bisa dapat banyak peluang, Pak. Dapat banyak kesempatan gitu. Karena kita punya cash begitu. Nah, itu pelajaran yang mungkin saya dapat ya selama ini berusaha adalah jaga baik-baik cash perusahaan, jaga baik-baik kondisi keuangan. Nah, kalau insight dari iman Kristen, ya jujur saya juga menerapkan ya prinsip-prinsip kekristenan dalam bisnis kami. Ya, nomor 1 integritas, dan itu saya juga kasih contoh kepada seluruh karyawan kami. Dan mungkin kalau saya boleh share adalah saya banyak belajar dari Truett Cathy, Pak. Truett Cathy itu adalah pengusaha ownernya Chick-fil-A. Chick-fil-A di Amerika. Saya punya hampir semua bukunya dia. Dan saya banyak baca di sana. Dia menerapkan untuk bisnis, misalkan di hari Minggu tutup, sebagai persembahan dia buat Tuhan. Dan ternyata dengan sistem bisnis dia itu, dia bisa bertahan dan berkembang sampai sekarang menjadi salah satu top 3 ya, top 3 pebisnis fast food di Amerika. Ya, padahal hari Minggu tutup ya kan. Nah, sedangkan Minggu tutup dia tetap bisa. Nah, itu yang saya insight-insight yang saya dapat dari beliau itu banyak ya. Jadi seperti tadi misalkan mengenai karyawan, nah itu juga harus diprioritaskan. Karyawan tuh jangan dianggap sebagai apa ya istilahnya beban, tetapi lebih kepada mitra misalkan. Nah, itu pendekatan-pendekatan itu kita sebagai pengusaha Kristen justru di saat krisis begini ya justru harus jadi berkat begitu. Nah, itu mungkin dari saya ya Pak kalau mengenai kekristenan itu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Franky untuk sharing yang sangat inspiratif ya buat kita semua, buat teman-teman juga, buat kawan-kawan yang jadi pengusaha dan sebagainya. Mudah-mudahan sharing tips dan sebagainya bisa membantu kita sebenarnya untuk punya kreativitas di dalam mengelola krisis ini lebih baik ya. Tadi sudah disampaikan beberapa tips dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak ide atau masukan yang sangat berharga dimanapun, karena ini memang ada di berbagai tempat. Saya juga melihat tadi ada beberapa kawan yang di Purwokerto mengasihi baik minuman organik, minuman kedelai, sari kedelai ya dari sana ya, dari Purwokerto gitu ya. Salah satu yang juga join. Salam kenal. Oke, salam kenal. Nanti kalau ke Jakarta bisa ketemu sama Pak Franky. Oke. Baik ya. Jadi terima kasih Pak Franky untuk sharingnya pada malam hari ini. Teman-teman terima kasih untuk kehadirannya, mengingatkan kembali untuk mengisi form yang pertama. Yang kedua teman-teman kita akan bertemu Kamis depan. Kamis depan di jam yang sama dengan topik kreatif melihat peluang di masa krisis. Nah, narasumbernya Saudara Daniko Sasih, dia dari co-foundernya Innovasia, Makedonia Makerspace dan InnoLabs. Biasa membawakan topik-topik yang berkaitan dengan inovasi dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nanti juga teman-teman bisa belajar melihat apa saja yang kita bisa lakukan di masa ini. Peluang-peluang apa yang kita bisa kelola, yang kita bisa manfaatkan, sehingga meskipun dalam krisis kita tetap bisa mengembangkan bisnis kita dengan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh kehadiran teman-teman hari ini, meskipun tidak semua bisa bertanya, saya tahu ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sama pertanyaan yang pasti akan muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita, karena kita mengalami krisis ini bersama-sama, begitu ya, situasi yang sama. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara ini, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami boleh mendengar sharing dari Pak Franky tentang bagaimana pergumulan beliau di dalam mengelola bisnisnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan pimpinan kepada Pak Franky di dalam menjalani bisnis di masa-masa sulit dan masa krisis ini Tuhan.
Terima kasih kalau Tuhan boleh memberikan kasih karunia kepada beliau di dalam menjalani proses mengembangkan bisnis sehingga boleh tetap bersandar kepada Tuhan dan tetap menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan bisnisnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usahanya dan juga Tuhan memberkati seluruh pelayanan yang dilakukannya sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dengan juga Tuhan kami berdoa untuk kami masing-masing, seluruh para entrepreneur, usahawan yang sedang juga bergumul dan berjuang di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi selama masa krisis ini Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak tahu berapa lama akan berlangsung, tetapi kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap dari kami untuk kami memahami, tahu dan apa yang harus kami kerjakan di dalam mengatasi krisis ini Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami, kreativitas kepada kami semua, sehingga kami mampu untuk bisa melewati krisis ini dengan lebih baik. Dan kami mampu untuk menjadi seorang pebisnis yang memuliakan Tuhan dan juga boleh menjadi berkat buat orang-orang yang kami, di mana karyawan kami bisa juga bergabung dengan bisnis kami Tuhan. Kami bisa menjadi berkat buat mereka, berkat buat masyarakat, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Surga untuk acara kami pada malam hari ini yang sangat singkat. Kami berdoa untuk acara-acara berikutnya, Kamis depan, supaya juga Tuhan persiapkan, supaya dalam beberapa program ke depan Tuhan kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Kami saling belajar satu dengan yang lain. Dan yang terpenting Tuhan kami boleh membangun persekutuan ini bersama-sama, membangun saling keterikatan satu dengan yang lain dan saling menguatkan di dalam masa-masa sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat malam semuanya. Terima kasih.